tahu. Jadi kalian jangan terlalu pusing dulu mau milih kampus yang mana, mau kemana. Karena nanti pas PDT, itu AS itu udah dibukain tuh semua kampusnya, listnya. Kalian mau kemana nanti didatengin orangnya, kalian bisa ngobrol, kalian bisa email-emailan. Jadi ya jangan terlalu khawatir lah sama pilihan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kedatangan bintang tamu spesial, laki-laki paling tenar se-Brisbane yang menjadi incaran para gadis, tapi sekarang sudah laku, itu pun diobral. Ya, saya lagi ngobrol sama Ferry. Fer, ada yang mau saya tanya ini Fer, tapi HP saya di mana ya? Mana? Bentar Fer ya, saya nyari HP dulu. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan kampus ketika kalian ingin bersekolah di Australia. Jadi beda-beda orang kan pasti punya referensinya berbeda kenapa mereka memilih satu kampus tertentu. Jadi saya dan Ferry akan mengobrolkan tentang apa sih yang mendasari keputusan kami sehingga memilih suatu kampus. Kita kan bareng nih di UQ, jadi akhirnya kita milih UQ itu pasti ada alasan. Bagaimana perjalananmu milih kampus dulu, bro? Dulu pas awal-awal daftar AS, kamu udah mau ke UQ? Iya, enggak. Jadi dulu waktu daftar AS itu saya tidak mencantumkan UQ sama sekali. Bahkan tidak ada di pikiran mengenai UQ. Nah, jadi kampus yang ada dulu tuh University of Western Australia, sama satu lagi James Cook University, JCU. Nah, kenapa saya memilih University of Western Australia? Nah, jadi dulu kan ketika saya membaca brosur, di sana ada tertulis namanya Ibu Dina Yulistianawati kalau nggak salah tuh. Nah, beliau salah satu perancang tata ruang nasional. Nah, jadi saya emailkan beliau, terus minta saran. Nah, ternyata beliau bilang ada kebetulan subjek yang saya tuju itu sama gitu kan. Nah, saya tanya bagaimana subjeknya, ternyata beliaunya bilang bagus katanya untuk ngambil di UA, Western Australia. Nah, terus kenapa juga saya ngambilnya preferensinya satunya lagi James Cook University, karena James Cook University preferensinya mempelajari marine tropis. Nah, jadi istilahnya ada kesamaan lah antara Western Australia sama James Cook University. Itu, bro. Jadi UQ itu baru saya pilih ketika mulai bergaul dengan Bang Irham dan lain-lain. Jadi angkatan 9A waktu itu. Nah, kita kan 9C. Nah, beliau angkatan 9A. Nah, jadi saya bergaul sama mereka, bertukar pikiran, diskusi. Jadi sampailah pas di hari-hari terakhir ternyata saya memilih UQ ketimbang Western Australia sama James Cook University. Itu, bro. Berarti kamu akhirnya milih UQ itu setelah PDT ya? Ya, setelah PDT. Setelah PDT dan setelah University Information Day kalau misalnya. Fer, kamu perkenalkan dulu, Fer. Kamu namamu siapa? Kamu jurusan apa gitu? Oke. Nama saya Ferry Apradinata, jurusan Natural Resource Management. Kalau saya proses milihnya itu browsing dulu. Jurusan saya kan interaction design. Waktu itu di Australia cuma ada 2 kampus, Unimelt sama UQ. Pas ngobrol, memang pentingnya information day pas sudah PDT ya. Jadi nanti kalian ketika sudah PDT, nanti ada information day namanya. Jadi pihak AS akan menyediakan semua list kampus itu, akan datang tuh, bikin stall semuanya, bikin stand. Kalian bisa nanya tuh, mau jurusannya kayak gimana, fokusnya seperti apa. Ketika information day, saya mendatangi kedua stand itu.
Eh, sayangnya Unimap waktu itu, waduh, salesnya sangat-sangat mengecewakan hati. Dia nggak terlalu jago jual kayaknya, jadi dia tidak begitu paham tentang interaction design. Kemudian ya udah, saya jadi nggak terlalu banyak tahu dari dia. Akhirnya saya lebih tertarik di UQ. Kedua, karena setelah saya telusuri, ternyata di Unibelt itu interaction design itu lebih fokus ke building, arsitek kayak gitu, bukan ke sistem atau desain software. Tapi ya Gitu. memang menurut saya juga kayak gitu, Information Day itu sangat sangat membantu untuk memilih kampus ya, Sar ya. Betul sekali. Menurut saya apa namanya, kita bisa bicara langsung dengan representasi dari mereka kan. Nah, biasanya sih ada apa namanya kakak tingkat kita biasanya ya. Terus ada apa teman dari kakak tingkat kita misalnya. Nah dulu tuh di Jamil University itu kan kebetulan ada temannya kakak tingkat saya waktu itu tuh. Nah dan apa namanya saya tanya-tanya banyak eh dan ternyata waktu itu dibilang ya James Cook University itu memang sangat bagus untuk saya apa namanya ambil sebagai universitas referensi. Tetapi kan ternyata kemudian kita juga apa namanya eh, melihat bagaimana peluang kita belajar di sana juga kan. Iya. Tapi rata-rata teman-teman kita kayak gitu nggak, Fer? Maksudnya mereka rata-rata sudah punya pilihan nih awalnya sebelum berangkat, tapi ketika udah PDT, pada berubah aja tuh rata-rata. Uh, mostly ya mostly sih tetap bertahan pada pilihan yang mereka tuju sih. Tetapi ada juga teman-teman yang apa namanya yang memang awalnya tuh hanya mencantumkan saja tanpa melihat apa sejauh mana misalnya komunitas yang ada di sana dan lain-lain kan. Nah jadinya pada saat hari-hari terakhir mereka juga berpikiran yang lain sama halnya dengan saya contohnya. Nanti untuk teman-teman yang mau daftar AS nih, jadi kalian nggak usah terlalu bingung untuk milih kampus dulu. Jadi misal browsing aja dulu, pilih satu atau dua kampus. Kan kayaknya kalau nggak salah dua ya, kita harus ngisi dua kampus. Dua Pilih dua ya kampus dua. jadi preferensi kalian waktu itu, karena nanti akan berubah karena lingkaran kalian akan berubah. Kalian akan main sama teman-teman yang research-nya juga lebih banyak, lebih punya pengalaman, pernah ada juga yang pernah tinggal di Australia, jadi lebih lebih banyak nanti ketika sudah PDT itu pilihannya jadi lebih banyak. Tapi untuk awal, jadi kalian jangan terlalu pusing dulu mau milih kampus yang mana, mau kemana, karena nanti pas PDT itu AS itu udah dibukain tuh semua kampusnya, listnya. Kalian mau kemana nanti didatengin orangnya, kalian bisa ngobrol, kalian bisa email-emailan. Jadi ya jangan terlalu khawatir lah sama pilihan kampus. Betul sekali. Setelah ke UQ, kamu nyesel nggak sama pilihan kampusmu? Uh, saya tidak nyesal sih karena apa namanya ada pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang lebih teknis ya, lebih praktikal dibandingkan dengan yang saya bayangkan sebelumnya kan. Nah, dan di sana juga apa namanya ada lecture-lecture yang istilahnya berkontribusi langsung. Nah, misalnya pada Great Barrier Reef, nah di sana kan ada polisi untuk bagaimana perlindungan Great Barrier Reef dalam misalnya jangka panjang misalnya seperti itu. Nah, jadi lecture ini istilahnya membangun istilahnya memberikan rekomendasi untuk membangun polisi untuk skala Queensland, nah, termasuk di dalamnya Great Barrier Reef seperti itu. Nah, jadinya kan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sih mereka tuh berkontribusi langsung gitu terhadap kebijakan negara bagian. Kamu pas lagi milih kampus kayak gitu ngelihat ranking kampus nggak, Fer? Misalnya, wah kampusnya ranking segini nih, males gitu. Nggak. Iya, saya dulu tuh melihat juga dari apa namanya ranking kampus dan kebetulan waktu itu saya sangat apa namanya sangat sering melihat QS ranking kan QS ranking dan kebetulan waktu itu kalau nggak salah ya YouTube berada di peringkat 49 kalau salah 50 atau 49. Nah ya termasuk 50 besar dunia lah. Nah, jadi istilahnya gimana ya
meskipun nggak nomor satu di dunia gitu kan, ya setidaknya 50 besar di Australia, 50 besar di dunia, dan salah satu subjeknya yang diajarkan itu sudah istilahnya sangat diperhitungkan di Australia. Betul. Ini kemarin saya dapat email UQ naik ya. Ya, sekarang nomor 46. Iya, nah, nomor 46 46. ya, 46. Betul. Kalau saya nggak terlalu melihat world ranking waktu itu, karena saya cuma nyari jurusan doang. Kalau syukur-syukur ada jurusan yang saya cari. Jadi untungnya ada 2, terus apa lagi yang jadi pilihan. Tapi enaknya gitu kan Fer ya, mereka websitenya itu lengkap, jadi ada jurusannya, bisa kita akses juga mata kuliahnya kayak gimana aja. Betul. Kita tahu tuh kita bakal belajar apa aja, apa yang kita butuhkan, jadi kita bisa mengukur sendiri, enaknya ke kampus pengen belajar.